Al-Fatihah. Wasali suha utawi kaping telune apa? Wasali suha utawi kaping telu rudul wudu. Utawi kaping telune furudul wudu iku ghusl yadai, iku masuk tangan lorone wong. Kemudian syarat yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Jadi yang pertama niat, kemudian membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan. Min kafai saking epek-epek lorone wong, telapakan lorone wong, wa dhiraihi lan lengen lorone wong, bikuli mirfaken kelawan sekabiane sikut, kelawan sekabiane sikut. Lil ayati krona anane ayat. Kemudian syarat yang fardu wudu yang ketiga adalah membasuh tangan. Ya, tangan itu meliputi kedua telapak tangan, kemudian lengan, kemudian sikut. Lil ayati krona anane ayat. Ya, ayat yang kemarin tuh faksilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, wa aydiyakum itu. Wa aydiyakumnya itu ilal marofik. Marofik itu sikut. Wajibul lan wajib apa jami'u ma, apa ghuslu jami'i ma, apa mbasuh sakabehane perkara fi mahalil fardhi kang tetep ing dalam panggonane fardu utawa bagian badan yang fardu. Ming syarin bayane saking rambut wa dhufrin dan kuku, wa ing tolah kali senajan dawa apa dhufur kuku. Wajib membasuh semua yang ada di bagian tangan tadi, ya, baik itu berupa rambut maupun kuku-kuku yang ada itu juga wajib dibasuh. Far'un utawi ki ana suwijine cabang masalah. Launasya lamun lali sapa wong lumatan ing sak delemok. Fan salat mongko banjur kebasuh apa lumah. Terang mana nih? Lah apa? Fan salat mongko banjur kebasuh apa lumah fi taslisin ing dalam ngaping teloni au iadati wuduin utawa ing dalam balen linisyaden krana lali lahu maring wudu la tajdidin ora kok krana ngenyar-ngenyar wudu atau baleni wudu waktiyatin. Jadi tasdidul wudu itu baleni wudu tanpa alasan loh. Ucuk-ucuk ngerti jangan baleni itu namanya tasdidul wudu. Waktiyatin lan krana ngati-ati. Yo ajza'a mengko
cukup apa mengkono-mengkono inggo salat. Misalnya ada orang masuk tangan, ini basuhan kedua. Nah, ketika basuhan kedua ada satu delemoan ya, ada satu titik dari tangan itu yang terlupakan. Nah, maka ketika dia itu membasuh ketiga kalinya dan itu meratai ke semuanya, maka yang ketiga kalinya itu sudah cukup sebagai basuhan untuk terhadap yang ketinggalan tadi. Atau i'adati wudu'in, atau mengulang wudu. Mengulang wudu itu gini. Misalkan ada orang dia selesai wudu ya. Kemudian dia merasa bahwa wudunya yang pertama itu ada sebagian yang tidak terbasuh, misalnya pada tangan. Kemudian sehabis wudu yang pertama dia lupa bahwa dia itu telah wudu. Akhirnya dia wudu lagi. Nah, maka wudu yang kedua ini yang diakibatkan karena dia lupa kalau dia yang pertama sudah wudu, maka itu sudah mewakili untuk membasuh bagian yang tidak terbasuh tadi. Nah, kemudian yang la tajdidin gini. Ini yang tidak boleh, ya, tidak boleh. Gini, ada orang wudu pertama itu belum sempurna dan dia tahu, anak bahas masalah dia tahu. Nah, kemudian dia tahu wudu yang pertama itu belum sempurna, kemudian dia wudu kedua kali dengan tujuan tasdid, sekedar untuk memperbarui wudu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau dia merasa bahwasanya wudunya yang pertama itu belum sempurna, maka dia harus kembali ke wudu yang pertama untuk menyempurnakan yang belum sempurna tadi. Waktiatin, nah ini masalah ikhtiyat, ini juga hampir sama dengan tasdid. Jadi kalau dia itu tahu bahwasanya wudu yang pertama itu belum sempurna, kemudian kok dia wudu lagi, maka itu tidak mencukupi untuk jika yang wudu pertama tadi ada bagian yang tidak terbasuh. Jadi dia harus kembali ke wudu yang pertama tadi. Warobi umaru tawi kaping papate furudul wudu iku masku ba'di roksi ngusap ya, dibasuh. Ngusap sebagiannya sirai wong. Kan naz'ati kodine naz'ah longkangan ya, yang kemarin tak bisa tunjukkan itu. Longkangan. Nah, ini namanya longkangan nih, naz'ah ini ya, ini naz'ah. Nasyati wal qiyadi. Berarti naz'ah ini dikategorikan masih ini ya, ini termasuk roksu ya, di warobiyah masuk ba'di roksihi kan naz'ati. Berarti ini dimasukkan roksi ya. Wal bayadi alladhi waro al uduni lan putih-putih sing ono ing gurine paling sangan, ono ing gurine kuping. Jadi kulit putih-putih sing tidak ditumbuhi rambut yang berada di belakang telinga itu ini dimasukkan sebagai roksi ya, sebagai sirah. Basaran iku rupa kulit au sya'rin utawa rambut fi kabdihi ing dalam batase roksi walau ba'da sya'ratin khalisanan jan anane rambut itu cuma sebagian wahidatin kang siji lil ayati kronan anane ayat yaitu amsahu birusikum. Jadi gini, kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i ya, ini saya kembalikan, ini Imam Syafi'i itu cukup ketika mengusap rambut itu meskipun cuma satu, tapi yang perlu diketahui rambut tersebut yang harus masih berada pada batas-batas kepala ya, jangan rambut yang sudah molor dari kepala. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi misalnya rambut ini kalau diodot kok sudah keluar dari kepala, ini ujungnya tidak boleh diusap. Yang boleh diusap itu yang masih berada di sekitar kepala.
Paham ya? Jadi misalnya kok panjangnya gini, kemudian diolor ini sudah keluar dari kepala, ini tidak mencukupi untuk menjadikan diusap. Tetapi yang masih berada di kepala. Ya, jadi kalau ditarik itu dia masih berada di lingkaran kepala, itu boleh diusap. Meskipun cuma satu rambut itu sudah cukup menurut Imam Syafi'i ya. Jadi paling aman ya agak ditutulnya segini, driji satu ditutulnya ke kulitnya kepala, ini sudah cukup, sudah dikatakan masku. Nah, ya masku rosi. Lil ayati krona anane ayatnya ya tadi wasikum. Jadi tafsiru wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiki wamsahu biru usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kolang dikosopal Bagawiyu Imam Bagawi yang bagi sayukjo apa ala yujizia jentolamun ora nyukupi apa akallu apa masuh sing luwite mingkodarin nasiati utawa mingkodarin nasiati saking kira-kirane bumbunan. Ini itu hendaknya ini juga pendapat beliau, hendaknya ketika mengusap kepala itu tidak kurang dari selebarnya bumbunan. Ini pendapatnya Imam Bagawi ya. Tetapi yang bisa dipegang yang Syafi'i tadi yang pertama tadi. Jadi walaupun cuman sa'ron wahidah atau tempatnya cuma sak titik, sak driji di kepala itu sudah cukup sebagai bentuk mengusap. Wahwa sing darani nasiyah iku iku bagian bainan naz'ata ini sing manggon ana ing antarane naz'ah lengkangan loro ya. Jadi ini kan, nah atasnya yang ini namanya bumbunan. Tahu semua ya namanya bumbunan. Pokoknya ini. Kalau ini nas'ah, nas'aten terus mabainahuma ini. Nah, ini nas'ah. Jadi kalau menurut Imam Bagawi seharusnya tidak kurang dari nasihat tadi. Jadi paling orang nasihat basuh semua. Sak lebar nasihat tadi bumbunan. Liana krosa temen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsah iku ora ngusap sapa Kanjeng Nabi akola ing kulit sing utawa bagian sing luwih sithik minha saking nasiyah ya, nasiyah. Karena ini menurut Imam Bagawi sendiri, dia mengambil suatu dasar bahwasanya Nabi itu ketika mengusap kepala itu tidak pernah kurang dari nasiyah tadi. Jadi mesti saukuran nasiyah lebih mesti. Jadi minimal sak nasiyah tadi. Ini dasar yang dipakai oleh Imam Bagawi. Wahya utawi nasiyah iku riwayat an Abi Hanifah saking Imam Abu Hanifah. Rahimahullah taala dimulasi saka Allah taala. Jadi ini juga pendapatnya Imam Hanifah, ini yang menjadi mazhab dari Imam Hanifah, Abu Hanifah. Itu bahwasanya mengusap kepala itu minimal itu saukuran bumbunan tadi. Ini Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Bagawi juga menukil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wal masyhuri utawi kaul sing masyhur anhu saking Imam Abu Hanifah iku wujubu masrubu iku wajibe ngusape seprapat dari bagian kepala. Itu kalau di keterangan lain itu mengatakan seprapat itu sakurunnya sak telapak ini ya, itu sudah mewakili sak telapak itu sudah bisa dikatakan seperempat kepala. Wa khamisuha utawi kaping 5 furudul wudu iku ghuslu rijlahi iku masuh sikil lorone wong dikuli kabin kelawan sekabehane polok tumit. Polok tumit. Polok ini ya, ini tumit. Polok atau tumit. Atau orang Jawa bilang tuh kemiren. Kemiren. Wong di sing ana bahasane kemiren.
Sampeyan yo ae. Endi? Bugolo. Bugolo. Ono kemiren. Enggak tahu kemiren. Nah, iya kemiren. Kemiren itu tumit kemiren. Begulunya mana? Mana? Kirae unip. Unipan. Wa khamisu ghuslu rijli fi kulli ka'bin. Min kulli rijlin saking saben-saben sikil. Lil ayati krana ayat-ayat iku biru subar julakum ilal ka'bain. Nah, ilal ka'bain ka'abnya itu, kemirannya itu. Jadi harus terbasuh. Harus terbasuh. Au maski khuffaihi utawa masuh muzah lorone wong. Ngerti muzah gak? Muzah itu sepatu terbuat dari kulit. Ya, itu biasa dipakai oleh orang Arab ketika musim dingin. Tapi untuk muzah ini syarat diterangkan, syaratnya harus ketika dipakai itu keadaan muzah tersebut itu harus suci. Kemudian dia harus kuat. Maksudnya kuat itu ketika dibuat berjalan dia tidak robek dan sebagainya. Kemudian muzah tersebut harus mampu menutupi semua bagian dari kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu. Syaratnya seperti itu. Disyuruti kelan pira-pira syaratnya masku muzah, masku huma, masku kufaihima. Ya. Disuruti kelan syaratnya masku kufaihima. Ya. Wajibulan wajib apa ghuslu batini sakbi apa basuh jerone lobang wasyakin lan sigaran itu ya bagian daging yang sekiranya terbelah itu sigaran. Jadi kalau daging misalnya ada bagian sing rodok mendalam berlubang itu harus dibasuh juga. Misalnya ono kaki ini ono sing berlubang ya dibasuh. Far'un utawi iki ono suwijine cabang lau dakhulat. Lamun manjing apa syaukatun apa ri. Tau ri. Ri apa bahasa Indonesia ri. Ya duri ya. Lamun manjing apa syaukatun duri fi rijli ing dalam sikile wong. Wa dhuharu lan ketok apa ba'dha sebagiane syauka. Wajaba moko wajib apa uga apa bedol maring syau'ah. Wa ghuslu mahaliha lan basuh panggonane syauka. Li'annahu krana sateme makal iku sora dadi apa makal fi hukmi zahiri ing dalam hukume zahir. Nah, kalau ada duri masuk ke daging, kemudian duri tersebut kok terlihat sebagian, maka itu harus diambil. Kemudian bekas yang tertancap duri tadi harus dicuci, harus dibasuh. Karena bekas yang atau tempat yang ada bekas durinya tadi itu dihukumi sesuatu yang dohir dari kulit sehingga dia wajib dibasuh. Nah, fainis tatarot mau kelamun dadi ketutupan apa syaukah kulluha sakabene syaukah sorot mung dadi apa syaukah mahalluha ana iki maksudnya ya mahalluha iku fi hukmil batine ing dalam hukume jero. Berarti kalau memang duri tersebut menancap ke daging kemudian dia tertutup oleh daging semuanya, ya itu tidak usah dibasuh, tidak usah dibasuh dalamnya karena itu sudah masuk kategori dalam. Padahal yang diwajib untuk dibasuhkan bagian yang luar. Fayasiku mongko sah apa wudu apa wudune wong. Walau fayasiku mongko sah apa wudu. Walau tanafadho mau pitek ya. Walau tanafadho lamun aboh fi rijlin ing dalem sikil ngurihi utawa ing saliyane sikil lam yajib mongko ora wajib apa ghuslu batini apa basuh jerone
daging sing tanafud mau sing abuh mau. Kalau tanafud berarti daging sing abuh. Malam ya ing dalam selagi ini ora sigar apa mengkono itu mau daging sing tanafud mau. Paling tasyakako. Jadi misalnya ono daging sing abuh ya bengkak, maka dalamnya tidak usah dibasuh. Kalau memang daging tersebut tidak membuka, tidak pecah. Nah, paling tasyakako mengko lamun dadi pecah apa daging sing tanafud iku mau ya wajib apa ghuslu batinihi apa basuh jerone daging sing tanafud iku mau sing abuh mau kalau memang pecah malam yartatik ing dalem selagine ora rapat apa mengkono tanafud ya kalau memang dia tidak merapat karepe dhewe tambihun utawi iki ana swijine peringatan Dakaru padha nutur sapa ulama fil ghusli ing dalam masalah adus annahu isa temne kelakuan iku yufa di ngapura apa an batine akdisyari apa jerone bundelane rambut ai ida in aqodat kesinalikane bundeli apa rambut binafsi kelawan awak dhewene rambut para ulama menyinggung tentang masalah membasuh rambut yang bundeli. Ini biasanya di orang-orang Afrika ini ada yang seperti itu. Nah, kalau memang rambut itu tidak bisa diurai sehingga bisa menjadikan airnya itu masuk, ya maka dalamnya andi tidak dibasuh tidak apa-apa. Tidak usah dipaksa untuk dibasuh. Nah, ini sebagian pendapat dari ulama menyinggung tentang masalah itu. Lawa ulihi qabiha man ubtuliya binahwi tabu'in. Wa ulihi lan dipadakno biya kelawan batine akdisyari sing in akoda iku mau. Jadi disamakan dengan bagian dalamnya rambut yang bundeli dengan sendirinya. Sapa man wong Ubtulia sing dicoba sapa wong binahwi tabuin kelawan sepadane lingso. Lasika sing ngerti lingso. Lingso iku ya anak tuma ya atau telure tuma. Biasane pondhoke wong wedok sering ngono. Tapi yo nek saiki yo iso diatasi. Ini kan cuman mencontohkan ibu pernah dadian ora. Kalau ada lingso, lasiko sing ketemu apa tobuh bi usuli syarihi kelawan bongkote rambute wong. Kata manae sing nyegahi apa mau tobuh sulal mai ing tumekani banyu ilaiha maring syar. Walam yumkin lan ing khale ora mungkin apa izalatuhu apa ngilangi tobuh. Nah. Kemudian jika ada orang yang kepalanya itu penuh dengan lingso, ya, yang sehingga dengan lingsanya tersebut itu sampai gemblek, sampai nutupi kulit kepala. Pokoknya ini kasus pengandian masalah. Jadi ini pengandian masalah ya, buat orang kejadian borak pokoknya seandainya ada yang seperti itu hukumnya sama dengan orang yang rambutnya bendeli dan tidak bisa diurai. Ya artinya bagian dalam terpaksa misalnya tidak bisa diusap ya tidak apa-apa. Ya ini masalah wusul ya, tidak masalah wusul. Jadi andikan tidak dibasuh juga tidak apa-apa. Ini mestinya bukan wudhu kalau basuh. Ini mestinya ya orang junub ini. Ini dakaru fil ghusli mestinya orang junub bukan wudhu. Wudhu kan diusap tadi. Waqadu sorohalan wis teman-teman jelasno sapa Syekhu Suyukhina. Sapa gurune pira-pira guru kita. Jadi baik guru. Nah, gini, kalau Syekhina itu kan bukan. Kalau Syekhina itu Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Tapi kalau Syekhina atau Syekhuna
itu Syekh Zakaria Al-Ansori ya. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu gurunya pengarang kitab ini yaitu Syekh Zainuddin Al-Maliyabari. Bi annahu la yulhaqu biha bal alaihi atayamumu. Nah, ini kalau tadi kan bisa disamakan bahwasanya seandainya ada kulit kepala penuh dengan lingso sehingga tidak bisa ditembus oleh air, maka itu makfu. Nah, tapi kalau menurut pendapatnya Imam Zakaria Al-Ansori, ini bi annahu kelawan sak temene man uktuliya binafi tobuin iku la yulhaqu ora iso dipadakno biya kelawan batini akti syari. Menurut Imam Zakaria Al-Ansori ini tidak bisa orang yang kepalanya penuh dengan lingso itu kok disamakan dengan orang yang rambutnya bundeli dengan dirinya, tidak bisa sama. Ini menurut pendapat dari Zakaria Al-Ansori. Bal alaihi balik ngatasi bal balik wajib ngatasi wong sing man ubtulia tadi atayamumu apa tayamum. Nah, maka kalau menurut Syekh Zakaria Al-Ansori, orang tersebut yang kepalanya penuh dengan lingso itu dia wajib wudu dan tayamum. Wajib wudu dan tayamum. Lakin kala tetapi dengan diko sapa tilmiduhu ya. Sapa muridé lah ini yang Syekhina. Syekhuna rupane guru kita ya ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini besok tak masukkan soal ya. Diingat-ingat lah, kadang tak gawe soalnya. Jadi saya Zakaria Al-Ansori, Ibnu Hajar Al-Haytami itu diingat-ingat. Kadang tak tulis soalnya. Yutajau al-afu walladhi yutajau waku kolan lakin tetapi dengan diko sapa tilmiduhu sapa murid Syekh Zakaria Al-Ansori Syekhuna rupane guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Kaule ngene walladhi utai kol yutajau sing iso diunjukno utawa digawe wajah kaul iku al-afu iku di ngapura lidururati krana anane darurat. Ini perbedaan antara guru dan murid. Kalau gurunya tadi berpendapat itu tidak bisa disamakan, maka orang yang tersebut harus tayamum. Tetapi kalau muridnya mengatakan lain, nah ini namanya perbedaan pendapat. Nah, menurutnya mengatakan bahwasanya itu dimakfu karena darurat. Ya. Wasati suha utawi kaping 6 furudul wudu, iku tartibun tertib. Kemudian yang keenam dari kefardunane wudu harus tertib. Kama dene keterangan dukira dukira sing wis ditutur apa mah ya seperti yang dulu disebut bahwasanya taktik itu wajib. Bayane min takdimi usulil wajib, bayane saking dhisikno baso wajah wal falyadaini moko banjur tangan loro, farroksi moko banjur sirah, kalau sirah ini diusap ya. Farijla ini moko banjur sikil loro ya seperti urutan ayat tadi ya. Jadi ida kuntum ila sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Bener ayatnya bener? Idza kumtum ila sholati bener? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat seperti itu. Jadi urut-urutannya itu basuh muka, tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Lil idba'i krana marang jenabi. Walau inhu masa. Ini ada masalah ya. Walau inggo masalah lamun selulup sapa wong. Nah, selulup itu ya selulup. Apa istilahnya? Menyelam. Sapa mukhdisun mung sing hadat. Walau fima'in qalilin senajan ing dalam banyu sing sithik. Biniyaten kelawan niat mu'tabaratin sing kena diwilang-wilang apa niat maksudnya niate sing sah. Ya. Mimma saing keterangan maro sing wis kliwat apa mau ya ajzaa mongko nyukupi apa mengkono inggo masa ku ing wong anil wudu'i saking wudu. Walau lam yamkus lan khalis senajan ora meneng sapa wong fil inhimasi ing dalem nalikane nyelulup zamanan ing mangsa yumkinu sing mungkin fihi ing dalam zaman apa tartib. Ini. Andai kan ada orang dia
silem selulup di air yang sedikit ini kurang dari 2 kula. Jadi misalnya ada air ditaruh di drum ya, drum ukurannya panjang sehingga kalau dibuat silem juga bisa. Kemudian dia masuk ke situ dan menenggelamkan diri, maka itu cukup untuk menjadi wudhunya. Tapi syaratnya gini ya, syaratnya gini. Ketika dia masuk, ini jangan sampai niat dulu ya, jangan sampai niat. Kalau nanti dia sudah masuk sempurna ke dalam air, dia merasa bahwa seluruh bagian tubuhnya itu sudah tenggelam dalam air, baru dia niat. Caranya harus seperti itu, ini diterangkan di tengah. Tapi nanti kalau tidak seperti itu, bisa seperti yang bakasan kemarin, sing walau adkhala yadahu ya bi qasdil ghusli, itu kan menjadikan airnya mustakmal. Itu bakasan yang awal kemarin. Nah, untuk menghindari air itu tidak mustakmal, caranya harus seperti itu. Dia masuk dulu ke dalam air, setelah dia merasa bahwa seluruh tubuhnya itu tenggelam dalam air, baru dia niat. Nah, itu air meskipun tidak ada 2 kula, itu bisa menjadi cukup untuk wudhunya dia. Bahkan untuk mandinya juga cukup. Untuk mandinya juga cukup. Tapi syaratnya seperti tadi. Nah, kalau dia tuh belum masuk niat dulu, ya ini yang tidak bisa. Kalau dia belum masuk, dia sudah niat, kemudian yang dimasukkan pertama kali, maka setelah kepala ini itu airnya mustakmal, akhirnya tidak bisa untuk basuh yang lainnya. Itu kalau dia niat duluan. Maka supaya aman dia masuk dulu sampai badannya tenggelam semua, baru dia niat. Itu sudah cukup, baik untuk wudhu maupun untuk hadas junub. Anil wudhu walau lam yamkus fil injaman yang Naam ya mengkono lau intasala biniyatin niyatu rabbil atas wa nafi wa muradu al-itisal binasa. Naam ya mengkono ajza'ahu. Anil wudhu ya kan. Dan memaro ajza'u anil wudhu. Lau iktasala lamun basuh sapa wong. Iki bukan ingimas lagi loh, ini kebalikan ingimas. Jadi berada di luar air. Lau iktasala lamun basuh wong biniati kelawan niat raful hadas. Fayus satu mongko disyaratno fi ing dalam iktisal apa atartibu tartib hakikatan ing dalam hakikate. Tadi kalau orang itu wudhu dengan cara dia masuk ke dalam air, Ribun. Jin ini minta Al-Fatihahnya buat kelancaran ini, masang rangka. Kan ini masangnya sulit. 1 kelas. Yes. Mari sama-sama membaca Fatihah supaya maksud dari pengerjaan proyek yang ada di atas ini dimudahkan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Lau iktasala lamun basuh sapa wong biniati kelawan niat raful hadas. Payus tarutu mongko disyaratno ing dalam niat iktisal tadi apa atartibu apa tartib hakikatan ing dalam hakikate. Nah, kalau dia tadi wudunya dengan cara nyilam ke dalam air, itu tidak usah tartib, tidak apa-apa. Karena itu bisa ditartibkan dengan sendirinya. Jadi tidak usah dadak kosokan kepala, tangan, tidak usah. Jadi asal dia tuh nyilam, kemudian tenggelam, kemudian setelah di dalam dia naik, dia niat, maka itu sudah cukup untuk menjadi wudhu meskipun tidak melewati urut-urutan tartib. Nah, tapi kalau misalnya ada orang di luar air, kemudian air itu diambil sedikit, maka dia mau tidak mau ya harus tartib. Nah, tartib dari tartibnya yang mulai dari masuk muka dulu, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki.
Wala yadurru nisyanu lum'atin aw luma'in fi ghairi a'dha'il wudu. Lan ora bahayani, wala yadurru lan ora bahayani. Maksud ora bahayani ora berpengaruh. Apa nisyanu lum'atin apa laline bagian sak delemok iku ya mbah. Bos berapa itu pokoknya ada bagian yang tidak terlupakan, bisa satu titik, bisa satu sak jempol misalnya, pokoknya sak delemok ya. Iku nek cara wong kene ngarep sak delemok. Atau sepotong ya bisa jadi. Kalau sama Nisyanul lum'atin au lumain utawa pira-pira delemukan. Jadi lum'atin sak delemok mufrad ya. Kalau lumain ku jamak taksir. Pira-pira delemukan. Fi ghairi al-wudu'i dalam sak liyane pira-pira gautane wudu. La yaduru. Begini misalnya, ketika dia menyilam atau dia memasuh, menyilam ini sing paling pas bahasane. Ketika dia menyelam tadi, kemudian dia niat wudu ya, di dalam, kemudian dia merasa asuh, tapi bagian itu bukan dari anggota wudu. Nah, maka hal seperti itu tidak masalah. Misalnya dia tuh yang lupa membasuh itu misalnya di bagian geger misalnya, atau bagian dengkul atau paha. Nah, itu tidak masalah karena itu bukan bagian wudu. Nah, kalau yang dia lupakan bagian yang itu tidak masalah. Balau kana balik jentulamun ono alama ada aldoi maniun. Iku tetep balau kana balik jentulamun ono alama iku tetep mengatasi bagian ada kang liyati apa mah doahu ada fi'il ya. Jadi doahu piro-piro gautane wong. Jadi doa jadi maf'ul. Ada ma ada doahu. Maniun apa perkara kang nyegah. Maniun ini jadi fa'ilnya kana. Jadi kana alama ini khobar muqaddamnya kana, kemudian mani ini fa'ilnya. Kasam'in kodine lilin. Lam yabduru mengko ora bahayane apa mengkono-mengkono laukana alama ada ambi mani. Jadi bahkan seandainya ada bagian kulit itu yang tertutup oleh lilin, tapi ini bukan bagian wudu. Nah, kemudian dia wudu dan bagian yang tertutup tadi tidak terbasuh tidak masalah karena yang terbasuh tadi bukan bagian dari anggota wudu itu ya. Tapi kalau mandi ya bermasalah, kalau junub bermasalah, tapi kalau untuk wudu tidak masalah. Lam yabduru mongko ora bahayane apa mengkono laukana. Kama kaya dene keterangan istadzarau sing wis jelasno ing mas sapa Syekhuna guru kita. Jadi kalau disebut Syekhuna itu yang dimaksud Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Itu nanti tak bikin soal. Walau adasa lamun hadas sapa wong wa ajnaba lan junub. Nanti kan ada orang hadas dan junub sekaligus. Hadas yang dimaksud ya hadas kecil, berarti dengan wudu. Kalau junub jelas ya harus dengan mandi. Ajza'a moko nyukupi hu ing man sing akdasa apa algo apa basuh anhuma sangking utawa anhuma atas nama hadas lan junub biniatihi kelawan niat ghusl. Jadi kalau ada orang punya dua hadas yaitu hadas kecil dan hadas besar, kemudian dia mandi sekali, maka mandinya itu cukup mewakili kedua hadas tersebut. Berarti bar mandi ora wudu ya ora apa-apa. Nah, asal ketika dia mandi tadi tidak timbul hadas ya. Oke, di tengah-tengah mandi nguyah, ya itu ya harus wudu. Ajza'a mengko nyukupi apa mengkono-mengkono. Apa ghusl. Anhuma ajza'u apa al-ghusl anhuma. Apa al-ghusl anhuma saking ikmau man akdasa wa asnaba biniati kelan niatnya ghusl. Jadi meskipun niatnya cuma niat mandi itu sudah mewakili terhadap wudu dan junub ya.
Walaya jibulan ora wajib. Apa tayak kuno umumai apa ngeyakini ratane banyu jami al ing sekabiane gauta. Bal yakfi balik cukup apa golagatul dzoni apa golagatul dzoni golaga apa ya. Kuatnya persangkaan. Apa kuate penyono bi kelawan umumul ma. Nah, kemudian masalah umumul ma itu tidak perlu yang namanya yakin sampai nemen tidak perlu. Dan misalnya agar kira-kira wis diperkirakan wis rata ya wis cukup. Tidak usah dadak leran diyakin-yakin. Dadak nganggo kocok pembesar barang, tidak usah. Pokoknya kira-kira merasa wis rata ya cukup. Nah, itu namanya golagatul dzon. Itu saja sudah cukup. Far utawi ana suwijine cabang masalah. Lau syakka lamun mamang wal mutawaddiu wong sing wudu. Awil muktasilu utawa wong sing adus. Mamang fi tathiri atwin ing dalem basuh utawa nyucikno anggota badan atau anggota wudu. Ya. Ini maksudnya kalau penaknya ini wudu ya. Wudu. Jadi kalau ada orang dia ragu al-mutawaddi awil muktasil. Nek sing penak jane masalah wudu, tapi disinggung barang masalah wong atus al-muktasil. Qoblal faraghi sadurunge rampunge wudu. Min wudui saking wuduke wong, qoblal faraghi sadurunge rampung min wudui saking wudune wong. Au ghuslihi. Fi utawa ragu ing dalam basuh maring atwi. Ghuslihi iki dinisbatkan karo muktasil. Ya, kalau sing tadhiri atwi iki dinisbatkan karo anu sing mutawaddi. Toharo mongko nyucekno sapa mutatahhir iki sing mutawaddi bu ing adwun. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono wa kadalan kaya mengkono gosluhu ya ma ing perkara ba'dau kang sakwise adwu fil wudu ing dalam masalah wudu. Kalau ada orang yang sedang wudu atau orang yang sedang junub dan dia mandi, kemudian dia ragu pada bagian yang ada bagian yang belum dibasuh. Ini kalau keterangan setelahnya ini yang dimaksud adwu ini keseluruhannya. Jadi misalnya tangan ya, habis dia basuh muka, kemudian dia lupa apakah dia itu membasuh tangan atau tidak ya. Kemudian lupanya tadi sebelum dia selesai wudu ya, sebelum selesai wudu, maka anggota yang terlupakan tadi cukup diulangi dibasuh ya, cukup diulangi dibasuh. Jadi misalnya tangan, kemudian dia sudah posisinya berada di kaki, maka yang tangan tadi dibasuh kemudian melanjutkan kaki juga. Jadi orang barang yang dilalikan tangan terus habis tangan dibasuh terus kaki tidak dibasuh itu enggak gitu. Jadi misalnya dia itu melupakan tangan, lupanya pada tangan ya, kemudian dia sudah pada posisi membasuh kaki. Nah, setelah posisinya membasuh kaki dia ingat bahwa tangannya belum dibasuh, maka dia dibasuh tangannya dulu, kemudian mengulang basuh kakinya juga. Ya, itu namanya waqada ma ba'dahu. Nah, setelahnya anggota tangan, kakinya juga. Karena kalau dia kakinya tidak dibasuh, ini statusnya tidak tertib. Ini terkait masalah tertib. Karena ketika dia itu basuh kaki sedangkan tangan belum dibasuh, maka basuhan kaki yang keadaan seperti itu tidak mutabar. Oleh sebab itu dia setelah basuh tangan harus kembali membasuh kaki juga. Itu namanya waqada ma ba'dahu. Fil wudu dalam masalah wudu ya. Jadi kalau terus
barang wis posisi tekan basuh kaki, dia lupa asalnya dia lupa tangan, kemudian ditulis cuma basuh tangan tok udah, harus dilanjutkan juga ke kaki. Au badal farohi utawa oleh ragu, ini bahasannya masalah ragu bukan masalah lali. Kalau lali ada bahasan sendiri nanti. Ini masalah ragu. Au badal farohi utawa ragu ing dalam sakwise rampunge wong ming tohri saking basuhe utawa sesucine wong. Lami akhir mongko ora oleh keminaan biasa lam yo asil mongko ora berpengaruh ya. Ora berpengaruh apa mengkono-mengkono sakun mengkono sakun. Jadi kan gini, tadinya dia tuh lupa, kemudian dia masih dalam posisi wudhu, jadi yang dilupakan tangan. Dia ketika lupa tangan tadi posisinya sudah membasuh kaki, tapi ini kan masih dalam wudhu, berarti kan belum selesai wudhunya, maka dia harus mengulang membasuh tangan, kemudian kaki juga. Nah, tetapi ini sebenarnya masalahnya ini sempalan masalah tapi terkait. Au badal farad, ini sebenarnya larinya dari situ. Au badal farad ini. Au badal farad. Nah, sekarang kalau masalah begini, dia sudah selesai wudhu, selesai wudhu. Kemudian dia lupa ada bagian yang tidak terbasuh. Ragu bukan lupa. Dia ragu apakah ada bagian yang tadi itu sudah terbasuh semua apa tidak. Ini tidak masalah. Tapi ini dibahas di bawahnya itu kalau memang yang diragukan itu cuma sebagian dari anggota wudhu. Dan misalnya tangan itu cuma misalnya telapaknya atau sikutnya, itu memang tidak masalah. Tetapi kalau yang diragukan itu kok keseluruhan tangan, itu tetap masalah. Nah, ini masih dipecah lagi di bawahnya ini. Walau kana lamun ono apa syaku apa ragu, yang tadi nanti jelaskan ke bawah. Finiati walau kana lan ikhlas senajan ono apa syaku apa ragu iku finiati dalam niat lam yu'athir mongko ora maedai utawa ora berpengaruh edon kalimeneh alal aujahi ngetasi keterangan kaul sing aujah. Meskipun juga keraguan itu terjadi masalah niat, misalnya aku niatmu bener ora, tapi wudhunya sudah selesai, ya itu tidak masalah, wudhunya sudah selesai. Mandi juga ini juga dalam masalah mandi juga gitu. Jadi rampung adus, dia ragu, lah mau niatis bener ora, atau ragu loh badanku tadi kira-kira serata apa durung, nah itu tidak masalah nek selesai. Adus selesai wudhu kok ragunya baru timbul, itu tidak masalah. Tapi kalau dia masih dalam posisi wudhu atau masih dalam posisi adus, ya itu harus diulang. Itu. Kama kedune keterangan fi syarhi min haji dalam syarah kitab Minhaj di syekhina kedua guru kita Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Jadi kitab Al-Minhaj ini karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa qala lan ngendika sapa syekhina fi ing dalam kitab Minhaj ngendikane ngene. Kiasuma utawi kiase masalah yakti sing bakal tumeka apa ma fi syaki ing dalam masalah mamang badal Fatihati sakwise maca Fatihah. Ning waqtu blar ruku'i sadurunge rukuk. Utawi kiase iku anau sak temene wong. Jadi masalah ini itu diumpamakan dengan masalah yang ada salat. Menawi tak terangkan. Anau sak temene wong iku lau syakal lamun mamang sapa wong badha adwen ing dalam sakwise basuh anggota fi asli ghusli ba'da adwen ing dalam sakwise basuh anggota oleh mamang fi asli ghusli ing dalam asal utawa pokoke basuhe adwi. Jadi ini bedanya asli ghuslihi karoan ba'di itu bedanya. Kalau asli ghusli itu memang seluruh bagian anggota, ya, misalnya tangan ya seluruh tangan. Nah, tapi kalau ba'di misalnya keraginya tangan itu cuma misalnya cuma beriji telapak, itu ba'di. Tapi kalau asli ghuslihi itu misalnya tangan ya seluruh tangan gitu.
lazima moko wajib hu ing wong apa i'adatu apa baleni mengkono-mengkono usul. Au ba'du utawa sebagiane aku ya lam talzam mengko ora wajib hu ing wong, lam talzam mengko ora wajib apa i'adah hu ing wong. Kemudian Syekhina ini membuat suatu kiasan masalah begini. Di dalam masalah sholat ini keterangannya belum ada tapi sudah disinggung di sini. Itu nanti ada di belakang. Ada satu masalah yang ada di wudhu tadi itu bisa dikiaskan kepada masalah seandainya ada orang ragu. Ragu ya ini, sekali lagi ini ragu bukan lupa. Ada orang ragu apakah anusaka baca ya sumayati fisyati batal fatihati waktu baruko. Dalam masalah Fatihah nanti ada keterangan. Nah, ini sudah disinggung. Dalam masalah membaca Fatihah seandainya ada orang yang ragu apakah dia itu sudah membaca Fatihah atau belum, sedangkan posisinya dia itu belum rukuk, jadi selesai baca Fatihah tapi dia ragu. Nah, kalau dia ragunya itu sebelum dia turun, maka Fatihahnya harus diulang. Fatihahnya harus diulang. Itu kalau memang dia ragu tentang sudah baca atau belum. Nah, kalau memang dia itu ragunya misalnya ada bagian yang belum terbaca atau tidak, ya itu harus dibaca yang diragukan tadi, kemudian setelahnya. Nah, tetapi kalau ragunya itu ketika dia sudah pada posisi rukuk, ini sekali lagi ragu loh ya, bukan lupa. Dia sudah rukuk, kemudian dia ragu. Aku mau wes Fatihahku tadi itu sempurna apa tidak? Fatihahku tadi sempurna apa tidak? Bukan masalah meninggal ya, bukan masalah meninggal. Kalau meninggal nanti bahasanya harus kembali. Dia ragu Fatihah saya tadi sempurna apa tidak. Nah itu tidak usah kembali ke Fatihah, tidak apa-apa. Kalau posisinya sudah rukuk, gitu ya. Nah masalah seperti itu sama seandainya ada orang yang ragu apakah dia itu ketika membasuh anggota badan itu sempurna tidak, sedangkan dia sudah pada posisi anggota yang lain, maka kalau memang yang diragukan itu keseluruhan anggota, misalnya tangan ya keseluruhan tangan, maka dia harus kembali ya, harus kembali. Tapi kalau ragunya itu cuman iku mau diriju wis basuh ora, padahal dia sudah pada posisi basuh kaki, nah itu tidak masalah. Seperti masalah Fatihah tadi, kalau dia sudah posisi rukuk, kemudian lupanya kok sebagian dari Fatihah, maka dia tidak usah kembali. Tetapi kalau dia yang diragukan itu keseluruhan Fatihah, apakah saat tadi baca Fatihah apa tidak, ya harus kembali. Itu sama dengan masalah ini, ya, dengan masalah keraguan membasuh anggota. Ya. Jadi sekali lagi, kalau memang dalam Fatihah itu sebenarnya dijelaskan belakang, dia itu kok ragu apakah dia sudah baca Fatihah atau belum, kemudian dia sudah pada posisi rukuk. Kalau untuk ragu keseluruhan Fatihah dia harus kembali. Tapi kalau yang diragukan cuma sebagian Fatihah, tidak usah kembali. Ya, tidak usah kembali. Itu sama dengan masalah wudhu. Nah, ketika dia ragu apakah sempurna apa tidak tangan yang dibasuh, sempurna apa tidak ya, bukan kok memang ragu keseluruhan, dan dia sudah berada di posisi membasuh kaki, maka tidak usah kembali membasuh tangan. Tapi kalau memang dia itu ragu keseluruhan tangan ini belum dibasuh, ya dia harus kembali. Nah ini pendapat dari Syekhina ya, mengkiaskan masalah wudhu tadi dengan masalah Fatihah ketika berada dalam masalah sholat. Jelimet ya. Ya, ini mau dieling-eling nang salat dereng kawan eling. Tapi umpama kok lali ngono kuwi, wis posisi wis salat, wis muga-muga dikabul Gusti. Oh, wis muga-muga ngono wae. Soal ngapal ngene iki yo. Lah aja meneh kok murid, wong gurune durung karuan apal ngene iki. Jelimet sing ngene iki durung karuan apal.
Kadang-kadang pas ngedepi masalah ngono iku juga lali. Mosok wis posisi wudu dadak leren ring kamar buka kitab. Nah, tapi biasa seperti ini ya khilafiyah ya. Ini kan pola Syekhina tadi. Badulan talzamku fal yukmal mongko becik ditangguhno apa kalamugum apa dawe para ulama al awalu kang awal. Nah oleh sebab itu makalah daripada ulama yang pertama tadi yang pertama itu ya yang ini yang lau syaka al mutawaddi awil muktasil kita tiri abdul. Maka makalah dari ulama yang pertama tadi itu ditangguhkan atau dilarikan ala syaki ngatasi rafi aslil api yang dalam keseluruhan anggota tangan seluruh tangan laba di ora kok sebagian anggota. Nah, jadi hukumnya memang bisa seperti itu, tapi itu pelariannya juga dalam masalah aswi itu memang harus kembali ya. Tetapi kalau cuma kemudian posisinya dia sudah berpindah itu tidak apa-apa. Wa sunnalan disunatake lil mutawaddi kedhe wong sing wudu walau bimain maksubin kali senajan gun banyu sing digosok. Ngerti gosok? Gosok itu mengambil barangnya orang tanpa izin atau meminjam barangnya orang tanpa izin. Itu namanya gosok. Nah, kalau mengambil untuk dimiliki namanya nyolong. Bisa ya. Namanya nyolong. Kalau gosok itu mengambil tapi dengan niat dikembalikan. Tapi tanpa izin itu namanya gosok. Tapi gosok juga ada perinciannya. Misalnya kalau menggosok itu kebiasaannya misalnya kalau digosok itu orangnya ridho, tidak ada masalah. Itu namanya ulima ridhohu. Nah, tapi kalau diperkirakannya digosok itu yang grundel latine atau tidak ridho, ya itu dihukumi gosok yang dosa tadi. Ya. Itu. Ya kalau kemarin sandal saya tak pakai sampai rumah, saya tidak tahu sih. Ini tak gawe jebol dudu sandalku. Nah, maka nanti kalau memang ada yang merusak tertukar ya dijual. Nah, ya. Saya sandalku rada elek ngono lho. Nah, sing iki kan rada anyar. Senajan gede sisih. Itu ijazah itu asli. Fal yumal kalamuhum al awalu ala syafi fi akhir aqila tadi. Wa sunnalil mutawaddi walau bimain maksudin alal aujah. Lan disunatno kanggone wong sing wudu meskipun dhewene gunakno banyu sing digosok. Alal aujah ing atase kol sing aujah. Apa sing disunatno tasmiyatun maca bismillah awalahu ing dalam kawitane wudu. Awalal wudu'i tegese ing dalam kawitane wudu. Jadi sunnah bagi orang yang wudu itu awal mulanya dia membaca bismillah. Lil itba'i krono manut maring jenabi. Wa luwih sithik-sithik bismillah iku bismillahi nganggo lafal bismillah. Jadi bismillah itu paling minimal itu lafalnya bismillah. Ya. Lawa akmaluha utai sempurnane bismillah itu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sempurnanya begitu. Tapi misalnya kalau cuma bismillah maka cukup. Watajibulan wajib apa bismillah inda Ahmada ing dalam munggah Imam Ahmad. Tetapi membaca bismillah ya ketika permulaan wudu itu menurut Imam Ahmad itu wajib. Nah, ini apa faedah perbedaan ulama ya seperti itu. Jadi misalnya kok kangelan ya gunakno sing rodok gampang. Enggak masalah. Kalau rasa tinggalnya ya. Kalau memang ada pendapat yang lebih mudah dan tapi ojo berniat gampang. Ya, cari solusi yang aman tapi tidak bermaksud gampang. Wa yusanu lan disunatake qabla ing dalem sadurunge maca bismillah apa at-ta'awudhu apa maca ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ta'awud.
Jadi disunahkan juga sebelum membaca bismillah itu membaca ta'awudz. Wa ba'dalan ing dalam sakwise bismillah. Wa ba'dalan ing dalam sakwise bismillah asyhadatani. Asyhadatani ini fa'ilnya fi'il wa yusannu. Jadi wa yusannu qabla ta'awudz, karoan wa yusannu asyhadatani ba'da. Wa ba'da asyhadatani. Maca syahadat loro walhamdulillah lan nafal alhamdulillah. Alladzi kang walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron iki lafale ya. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron lan nafal alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Alhamdulillah sakabehane puji kulile kedue Gusti Allah. Alladzi rupane zat ja'ala kang wis dadekna sapa alladzi alma'ing banyu tahuron ing banget sucine. Nah ini lafal. Jadi setelah membaca bismillah itu disunatkan membaca syahadat loro. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah tadi. Nah, sebelumnya baca ta'awudz. Jadi rangkaiannya ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Nah, itu sebelum wudu disunahkan baca itu rangkaiannya. Nang yo ki sunat mbok lakoni kena yo ora kena. Dene mbok lakoni yo luwih apik, ganjarane luwih akeh. Biasane do lali. Nek sing isine ning pondok biasane kelingan, ning seraning pondok akhirnya do lali. Wa yusanu lan disunatno liman taroka ha awalahu, liman kedhi wong taroka sing ninggal sapa man ha ing bismillah awalahu ing dalem kawitane wudu. Apa ayat ya jentu lamun nekani sapa wong biya kelan bismillah asna'ahu ing dalem tengah-tengahe wudu. Asna'ahu iku ana dhumir ana hune ora? Tidak ada. Itu harusnya ada itu asna'ahu. Ya, kurang hak itu, kurang dhumir. Nah, asna'ahu. Nah, hak bundel. Jadi disunatkan bagi orang yang meninggalkan bismillah. Jadi misalnya wis kadung wudu lali nek dekmu durung maca bismillah di tengah-tengah wudu ingat ya maka di tengah-tengah itulah dia membaca bismillah. Kok ilan kali ngucap sapa wong ngucape ngene bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi wis lafale wae ya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah awwalahu ing dalem kawitane wudu wa akhirahu lan ing dalem akhire wudu. Ini kalau memang dia teringat belum baca bismillah sudah berada di tengah-tengahnya wudu. Laba dafaroghi ora disunatno maca bismillah ing dalam sakwise wudu. Nek wudune serampung ya ora usah bismillah ya. Wis kadung rampung ora disunatno baca bismillah. Wa kadza fi nahwil akli lan kaya mengkono-mengkono disunatno maca bismillah fi nahwil akli ing dalam sepadane mangan. Ketika makan juga disunatkan baca bismillah. Wasyarobi lan ngombe. Wasyarobi ya dibaca syak. Kalau wasyurbi itu artinya minuman. Tapi wasyarobi artinya minum, pekerjaan. Ya, kalau syurbi minuman. Itu kebalikan dari al-wadu sama al-wudu ya. Kalau al-wudu itu pekerjaan wudu. Kalau al-wadu air yang dipakai untuk wudu. Wa ta'lifi lan kaya dene ngarang kitab atau ngarang tulisan iki nek sing maksud kitab ya kitab. Saiki ya coba gawe artikel gawe apa. Barangkali besok ana sing kuliah senengane nulis wae. Wal iktikhali lan celaan. Ini juga disunatkan membaca bismillah. Mim celaan, ngerti celaan? Celaan itu pakai celak, pakai apa? Celaan. Apa istilah bahasa Indonesia itu? Kita yang celaan deh. Apa? Apa? Pakai celak itu apa? Ada bahasa lain? Mimma bayane saking perkara yusanu sing disunatake laku dimo apa tasmiyatu baca bismillah. Pokoknya apapun yang memang sekiranya di situ disunatkan baca bismillah ya disunatno maca bismillah. Wal mangkulu ani Syafi'i utawi keterangan sing dijiko ani Syafi'i saking Imam Syafi'i au katsirin utawa golongane ulama minal ashabi
sangang pira-pira murid-murid Imam Syafi'i. Jadi kalau ada istilah al-ashab di dalam kitab fikih ya, biasa mazhab Syafi'i itu yang dimaksud yang murid-muridnya. Anna awwala sunani iku sak temene kawitane pira-pira sunat. Jadi wal mangkulu ani Syafi'i iku anna iki dadi hubare lafal wal mangkulu ya. Wal mangkulu itu mubtada'nya. Anna awwala sunani ing sak temene kawitane pira-pira kesunatan iku atasmiyatu bismillah. Kalau menurut keterangan yang dinukil dari Imam Syafi'i bahwasanya yang kesunatan pertama itu ya baca bismillah. Wa bihi lan kelawan mangkul an Syafi'i jazama ngantepi sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Majmu' ing dalam kitab Majmu'. Ya, kemudian apa yang dinukil dari Imam Syafi'i ini juga didukung atau dikuatkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'-nya. Jadi Wabi jazama An-Nawawi fi Majmu' wa wali fayan wi maha inda ghuslil yadaini. Fayan wi mongko niat sapa wong ya maha sartani bismillah inda ghuslil yadaini nalikane masuk tangan loro. Itu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i tadi bahwasanya bismillah itu menjadi awal kesunatannya wudu. Itu baca bismillah. Wa qala lan ngendika sapa jam'un sapa segolongane ulama. Inna awalaha ing sak temene kawitane kesunatan. Jadi tadi kan kalau Imam Syafi'i mengatakan awal kesunatan itu ya baca bismillah. Tetapi ada segolongan ulama mengatakan bahwasanya awal kesunatan itu asiwaku siwakan. Jadi inna awala siwaku, inna awala yang saat temene kawitane kesunatane wudu niku asiwaku iku siwakan. Summa ba'dahu nulis sause siwakan atasmiyatu iku maca bismillah. Ya setelah siwakan baca bismillah. Ulama ini seperti itu ya, memang khilafiyah seperti itu. Yang penting paman iso siwakan eleng bismillah serah eleng ya serah apa-apa. Tapi elengnya di tengah-tengah ya tadi bacanya bismillah awalahu wa akhirahu. Far'un utawi ki ana suwijine masalah, suwijine cabang masalah. Tusanu disunatno apa atasmiyatu apa maca bismillah. Litilawatil Qur'ani krana maca Qur'an. Ya. Jadi ini kan ada yang katakan bahwa bismillah itu memang bagian dari setiap ayat atau setiap surat, ada yang mengatakan tidak. Karena dulu itu ketika setiap kali ayat itu turun, itu pasti malaikat Jibril mendahulunya dengan bismillah. Apapun kecuali ayat Baroah. Ya, itu. Makanya kenapa kok surat Al-Baroah itu tidak disuruh baca bismillah, karena memang dulu waktu turunnya seperti itu. Ini ada sebagian riwayat yang mengatakan seperti itu. Meskipun ada yang mengatakan ora disuruh baca bismillah itu karena itu terkait dengan masalah siksa dan neraka. Ada yang seperti itu. Itu khilafiyah juga. Sebab jeneng ngono khilafiyah. Yang sekarang tidak disyariatkan baca bila di surat Baroah, surat Taubat ya. Nah, itu ya tidak usah baca bismillah. Masalah sahnya itu urusannya sing ahli tafsir. Rasanya apa itu urusannya ahli tafsir. Tusanu disunatno apa atasmiyatu apa maca bismillah tilawatil Quran. Kedue maca Quran walau min asna'i suratin senajan ing dalam tengah-tengah surat. Tadi asalnya ale lali, baru tengah-tengah lagi eleng, terus tengah-tengah maca surat maca bismillah. Walam min asna'i suratin fi sulatin. Senajan ing dalam tengah-tengah maca surat ing dalam salat. Jadi misalnya sausé Fatihah kan baca suratnya. Nah, itu dia bareng tekan tengah-tengah maca surat
lupa belum baca bismillah sebelumnya, ya dia baca bismillah di tengah-tengah. Au fi sholatin au kharijiyah utawa ing iku atofe marang fi sholatin mulan dibaca kharijiyah. Nah kemudian kenapa kharijiyah kok ora kharijiyah, karena dia diidofahkan ya, diidofahkan, harusnya kharijiyah karena itu dorof. Au kharijiyah utawa ing dalam jabane salat. Jabane salat begitu juga, misalnya baca surat lali bismillah, bareng setengah tengah-tengah eleng, ya di tengahnya itu baca bismillah. Wali huslen lan disunatno maneh nalika adus, wa tayamumin lan tayamum, wa dzabhin lan nyembelih kewan. Jadi membaca bismillah untuk nyembelih kewan itu sunat loh ya, bukan wajib. Dan misalnya orang ora maca bismillah, ya sah-sah wae sembelihane. Karena yang tidak dibolehkan itu kan kalau di Quran itu dikatakan wa ma dzubika alan nusuk, kan gitu. Yang tidak boleh dibolehkan itu jadi khurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir, terus wa ma uhilla, ya kan? Wa ma uhilla li ghairillah kan? Nah itu. Nah, jadi yang tidak dibolehkan itu wa ma uhilla li ghairillah. Kalau yang disembelih atas nama selain Allah. Itu kan dulu biasa ada, misalnya disembelih kalau atas nama berhala. Atau mungkin sekarang juga ada di agama lain disembelih untuk persembahan apa gitu. Ya itu memang tidak boleh. Tetapi kalau memang dia orang Islam menyembelih meskipun dia tidak baca bismillah ya sah-sah saja. Karena baca bismillah itu cuma sekedar sunat. Nah, ya, jadi besok rasa bingung ning masyarakat. Ndino. Faghuslul kaffaini, faghuslu ku faghusli. Ya, atau kemarin di birofi adfun ala tasmiyat. Faghuslul kaffaini moko banjur basuh epek loro maan kali bareng ilal ku'aini maring ugel-ugel loro. Ugel-ugel ya ini namanya ugel-ugel. Ma tasmiyati sartane maca bismillah al muqtarinati sing dibarengno biniyati lan niat. Jadi ini sunat ya, masuk sunatan ya. Awal sunati at-tasmiyah. Ini di harus pakai ini. Oh, kita bahas masalah sunatan bismillah ya. Bagus mukafin birofi atun ala tasmiyatin ay wasuna akibat tasmiyati wasul kafaini ya. Jadi disunatkan setelah baca bismillah membasuh kedua tangan. Ini sunat ya. Ma'an kali bareng ilal ku'ani maring ugel-ugel, ini ugel-ugel ya. Ma tasmiyati sartane maca bismillah, dari baca bismillah sambil membasuh tangan kedua sampai ugel-ugel. Ugel-ugel ini ugel. Ya. Al makrunati sing dibarengno bin niati kelawan niat ya, membasuh baca bismillah itu juga disertakan niat. Wa ing tawaddu akhali senajan wudu sapa wong min nahwi ibrikin saking sepadane ceret, ngerti ceret ora? Tahu ya? Ceret-ceret itu wadah sing ana ujune itu. Dia mau. Au alima tohrohuma ika toh maring wa intawadua minaku ibrikin. Au alima lan senajan ngerti sapa wong tohrohuma ing sucine kuaini anu kafaini. Jadi meskipun dia itu tahu yakin bahwa tangannya itu sudah suci, itu tetap disunahkan dibasuh. Sunahkan dibasuh. Jadi basuh ini tidak hanya terkait masalah kotor atau tidaknya tangan, tapi kesunatan ya kesunatan ta'abud. Jadi meskipun dia sudah yakin tangannya itu sebelumnya sudah bersih, itu tetap disunahkan untuk dibasuh. Lil itba'i krono marit maring Nabi.
Tusang fasiwa kon ora ya. Dahiran. Soalnya ini tulisannya ini rada mencap-mencap. El idba'i. Dahiran ing dalam dohire wa batinan ing dalam jerone. Jadi dohir ya ini dohir, batinan ini. Watulan ing dalam dawane tulisan. Ya fakir watulan. Dohiran wa batinan. Watulan tulisan itu sesuatu lawan tulisan dohirnya berarti tulisan kayak apa ada dan ini apa nih gimana ya oh fasiwa kan durung tak waca ya. Oh iya re. Lah ini kok bingung aku. Fasiwakun maka banjur siwakan. Ardon ing dalam ambane. Ambane seperti ini melebar ini ambane. Ini ke atas ini namanya tulan. Ini ke atas gini tulan, kalau ardon ini melebar. Fil asnani ing dalam pira-pira untu. Dohiron ing dalam dohire wa batinan lan jerone. Jadi ini yang kelihatan yang dohirnya, kemudian yang dalam ya yang sing kira ilatun yang batinnya. Tulan lanjut yang dalam dawane. Jadi lebarnya, dohirnya, dalamnya, kemudian tulannya. Jadi begini ya begini. Begini kemudian begini. Fil lisani yang dalam lisan. Ya. Sing tulan ini terkait dengan lisan. Tulan ing dalam dawane fil lisani ing dalam lisane. Jadi lisan juga disunatkan untuk disikat ya. Gitu. Iku aku nek ono kelingan dulu itu waktu sekolah punya guru itu nganu jarene nek wong habis bangun tidur itu ilahnya suruh mikati. Itu maksudnya piye? Lil khabari krana keterangan as-sahih lil khabari krana anane hadis as-sahih kang sahih. Rupane hadis laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Laula an asyqa diparil zinto lamun ora ngangelno sapa ingsun. Ala ummati ngatasé umat ingsun la amartu maka yektine perintah sapa ingsun ing umat bisiwaki kelan siwakan inda kulli wudu'in ing dalam saben-saben wudu. Andai saja aku tidak khawatir menyusahkan umatku, ya artinya yang pasti saya akan perintahkan mereka untuk siwakan setiap sholat. Ya, amro ijabin tegese perintah wajib. Tapi berhubung Nabi tidak pernah memerintahkan wajib, hukumnya cuma sunat. Wayak sulunan hasil apa siwakan bikuli khosanin kelawan saben-saben atau sekabehane barang kang kasar. Jadi siwakan itu bisa hasil dengan apa saja sing kasar, asal bukan dengan driji ya. Ya, bukan dengan driji. Oke, kelinolo drijine kasar nggih sikatan ya boleh. Walau fi khirqatin kale senajan kelawan sepadane gombal. Gombal kain. Jadi misalnya itu ridaan ya, dia pas lupa dia durung sikatan di tengah-tengah sholat dia bergerak sedikit, sikatan menggunakan air, menggunakan baju terakhir boleh, ya boleh. Pokoknya selain tangan ya, sesuatu yang kasar selain tangan. Walau bi wes ya. Au asnanin au usnanin utawa kayu. Ini kayu benalu. Ini kayu benalu kayu apa? Ya sebagai kayu sarung lah. Wal odu lan kayu ot itu kayu biasa. Kayu ot itu yang biasa digunakan kalau sekarang masih dipakai itu kanggo apa sini nguapi Ka'bah itu biasanya. Itu kayu ot banyak itu. Aku ora tau tapi ceritane ngono, aku belum kaji ya. Ceritane ngono. Wal utai kayu ot iku afdhalu kulih utama. Min gairi tinimbang saliyane kayu ot nek ana wa aulahu utawi luweh utama
nyatane khosan ya bikuli khosanin sesuatu yang kal iku durihi iku sing duweni ambu wangi durihi sing duweni ambu atau yibi kang wangi lawa abduluhu utawi luwih maneh durih atau yib iku al araku kayu arok al araku kayu arok araku itu dadi khobar kan wa afdalu sing utama iku al araku la bius bihi ora kok kelawan drijine wong nek driji ra kena meskipun kasar walau khosinatin senajan kasar apa driji meskipun kasar tidak boleh dipakai untuk sikatan neng yo khilafan kali nulayani 5 mari keterangan ikhtaro sing milih Imam sapa Imam Nawawi ning cara Imam Nawawi oleh-oleh wae oh berarti ya kena wae wis ngono kuwi lah isine mu'in mang yo khilaf-khilaf ngono ya wa inna ma yata'akadu lan angin pasti dadi kukuh maksud kukuh itu dadi kuat untuk diperintahkan apa siwakan walau liman kali senajan kedue wong la asnana sing ora ana untu iku maujud la udhiman diperintahkan likuli wudu marang saben-saben wudu jadi kesunatan muakkadnya siwakan itu ketika setiap mau wudu meskipun bagi orang yang tidak punya gigi ya itu tetap disunatno disikati apa nih juga apa nih kono sing kira-kira kena kusine ya bisa anggere kuwatir licak ya wali kuli sholatin lan ing dalem saben-saben salat fardhiya ya fardune salat lan afdal lan sunate salat pokoke setiap mau salat salat fardu maupun salat sunat wa ing min kulli rakaatin wa ing sallama lan kale senajan wis salam sapa wong min kulli rakaataini saking saben-saben rakaat loro jadi ngene meskipun dia itu misalnya itu kan sholat tarawih ya sing gampang contohnya tarawih kan 10 kali salam kan 20 rakaat kan nah setiap rakaat dia kan salam nah meskipun seperti itu nanti untuk sholat keduanya jadi sholat yang pertama kedua ketiga sampai ke 10 kan pertama 2 rakaat selesai nah ini untuk sholat berikutnya juga disunatkan siwakan itu namanya wa sallama meskipun dia telah salam kemudian mau sholat lagi disunatkan lagi seperti itu au istaka liwudu iya utawa senajan wis sikatan sapa wong liwudu iya krana wudune sholat meskipun tadi sebelum dia itu sholat kan wudu nah sebelum wudu dia sudah sikatan meskipun seperti itu ketika dia wudu dia mau sholat tetap disunatkan untuk sikatan wa ilam yafsil lan senajan ora pisah bainahuma ing dalam antarané sholat karaan wudu apa fasilun perkara sing misah meskipun jarak antara ketika dia wudu dan sholat itu jaraknya meskipun tidak terlalu lama itu tetap disunatkan ketika mau sholat harus atau disunatkan sikatan ya disunatkan harus ya wajib disunatkan sikatan khaitsulam yaksha yang dalam sekiranya ora kuwatir sapa wong tanah jusa famihi ing kena najise cangkeme wong kalau cangkeme menjadi najis ya najis misalnya terlalu sering digosok engko licet keluar darahnya malah najis kan batal malah tidak khawatir seperti itu ning khawatir sehingga khawatir nek kena najis ya ndak usah disikat padalika li khabaril Humaidi ya ini isim apa jenenge isim tasghir ya isim tasghir wis tekan lho tasghir memperkecilkan Hamidun kan misalnya ana wong jenenge Hamidun iku wong gede Hamid gede nek Humaidun Hamid cilik Husainun juga Hasanan Husainun ya boleh bisa Humaidun itu tarkib tasghir
Misalnya ada juga kubaila. Ya. Jadi misalnya qoblal Jum'ah itu sebelum Jumat, tapi nek kubaila Jum'ah sebelum Jumat tapi kurang titik. Oh, gitu. Ngono kuwi ana faedah ya. Tasbih gitu. Li khabaril Humaidi krana angking Pak Humaidi bi isnadin kelawan sanad jayyidin sing bagus. Rupane keterangan rakaatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakaatan bila siwakin. Rakaatani ya wis semua. Yes. Rakaatani utawi salat rong rakaat bisiwakin kelawan siwakan iku afdalu luwih utama min sab'ina tinimbang salat pitung pakane rakaate bila siwakin kelawan tanpa siwakan. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan misalnya keterangan sholat 2 rakaat meskipun 2 rakaat tapi didahului dengan kan itu lebih utama daripada sholat 70 rakaat tanpa siwakan. Nah yang kalau ada dinas ini